Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya. Sudah lama sekali nggak upload ya. Ini untuk pertama kalinya saya mau upload, dan sekalinya upload saya mau sharing tentang keresahan tentang perpajakan. Perpajakan di Indonesia, betapa rumitnya perpajakan di Indonesia, betapa tidak efisien dan betapa kakunya mekanisme buat warga itu buat bayar pajak. Ini baru pajak mobil ya, belum pajak penghasilan, belum laporan SPT tahunan dan sebagainya. Ini baru pajak kendaraan bermotor. Itu sudah ribetnya minta ampun. Di sini sudah ada uang, di sini udah ada BPKB, di sini udah ada STNK, tapi masih tetap belum bisa bayar pajak karena kurang apa? Kurang KTP. Jadi ini saya punya mobil bekas. Ini dulu belinya bekas. Karena bekas, otomatis atas namanya orang pemilik sebelumnya. Dan ini udah jatuh waktu pajak, tapi nggak bisa saya bayar karena saya harus cari KTP pemiliknya. Padahal ini uang mau masuk ke negara. Bayangkan ada 1.000 orang yang seperti saya, mau bayar pajak tapi belum sempat balik nama. Karena balik nama pun prosesnya juga nggak sebentar. Harus cabut berkas, masuk ke Samsat regional tujuan, baru di situ nanti bikin BPKB baru, STNK baru, dan itu prosesnya juga nggak sebentar. Sementara kita sebagai masyarakat itu juga harus kerja juga, nggak nganggur di rumah kan, sibuk bekerja. Jadi untuk ngurusi seperti ini itu sangat sia-sia dan buang-buang waktu. Padahal ini kita mau setor ke negara. Negara mana yang mau nolak duit rakyatnya gitu loh. Aneh, jadi aturannya itu aneh, nggak masuk akal. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang itu kan udah zaman digital ya. Harusnya bayar pajak itu harus lebih mudah, nggak perlu dipersulit pakai KTP pemiliknya. Seandainya ada 1.000 orang seperti saya aja mau bayar pajak tapi kesulitan harus nyari KTP pemiliknya, berapa potensi kehilangan, kemungkinan negara bakal kehilangan pemasukan. Katakanlah ini pajaknya, coba dilihat, 1.900.000, ya anggaplah 2 juta ya. Coba bayangkan ada 1.000 orang seperti saya mau bayar pajak tapi nggak bisa karena nggak ada KTP pemiliknya. Itu berapa potensi kemungkinan negara bakal kehilangan pemasukan. Tinggal kalikan aja 2 juta kali 1.000 orang, sekitar 2 miliar rupiah. Negara bakalan punya potensi kehilangan pemasukan 2 miliar rupiah hanya karena pembeli mobil bekas ini kesulitan untuk mencari KTP pemiliknya. Bukan tanpa alasan ya. Indonesia itu kan negara yang luas dengan ratusan juta penduduk. Jadi nggak mungkin, nah dari ratusan juta penduduk itu pasti ada ribuan transaksi jual beli mobil setiap hari. Jual beli mobil, jual beli motor setiap hari itu bisa sampai ribuan bahkan jutaan unit. Jadi nggak mungkin kalau jual beli itu harus dilaporkan ke Samsat juga setiap hari. Nggak mungkin pembelinya lapor, penjualnya lapor gitu ya. Nah harusnya kalau negara itu mau mikir, ya bikin sistem yang fleksibel gitu loh. Jadi jangan kaku, jangan begitu beli mobil harus kita ngurus, harus kita cabut berkas. Ya minimal bayar pajaknya lah, bayar pajaknya itu dipermudah gitu loh. Nah sekarang kita mulai bahas solusinya. Jadi bagaimana solusinya supaya rakyat kayak saya ini yang belum sempat balik nama itu bisa bayar pajak tanpa perlu nyari KTP pemilik lama. Ya solusinya pakai KTP saya. Ini KTP yang ngeluarin negara. Database-nya ada di negara juga. Dan ini asli. Ini identitas sah menunjukkan bahwa saya warga negara Indonesia. Ini KTP asli. Jadi kalau untuk pajak tahunan itu mbaknya dibikin fleksibel gitu loh. Mau siapapun yang bayar pajak kan negara dapat duit. Entah itu yang bayar pajak KTP-nya si A, si B, si C,
uangnya masuk ke negara. Toh ruginya apa sih? Misal yang bayar itu nggak sesuai nama STNK, takut yang bayar itu maling, ya justru malah ditangkap dong. Takut yang bayar orang lain. Kalau untuk kepemilikan kendaraan kan udah jelas di STNK dan BPKB ada orangnya. Nah kalau untuk yang bayar pajak ya tinggal dibebasin aja, siapapun boleh bayar pajak. Emang ada orang yang sengaja bayarin pajak, iseng-iseng bayarin pajak mobilnya orang lain? Kan nggak ada, kecuali mobil itu dibeli atau orang itu kelebihan uang. Itu bisa jadi dia sengaja bayarin pajak mobil orang lain. Kan nggak mungkin juga maling motor, maling mobil, itu penggelapan rental itu datang ke Samsat bayar pajak pakai KTP-nya sendiri, nggak mungkin juga. Kalaupun iya, ya justru jadi keuntungan buat pemerintah dong. Uangnya dapet, tersangkanya juga datang sendiri, langsung ditangkap. Ini sebenarnya kan menguntungkan semuanya. Yang dirugikan ya cuma oknum sama calo. Karena nggak bisa lagi namanya itu nembak-nembak KTP. Itu udah rahasia umum itu. Nembak KTP. Kecuali untuk pajak 5 tahunan, oke lah mungkin harus gesek nomor rangka, ditakutkan ada modifikasi dan sebagainya, itu silahkan. Tapi kalau untuk pajak tahunan, itu mobil kan bisa dijual sewaktu-waktu gitu loh. Mau ya dibikin yang fleksibel. Jadi kalau fleksibel kan semuanya untung, negara untung, yang bayar pajak juga tenang gitu kan. Ini kan identitas asli, ini identitas yang diakui negara. Masa buat store duit nggak boleh? Ini sama kayak petugas bank itu melarang orang store uang ke rekening pakai atas nama orang lain. Jadi ini buku rekening atas nama saya. Istri saya mau setor uang ke rekening saya nggak boleh, karena nggak punya KTP saya. Yang rugi siapa? Ya bank sendiri, orang mau dimasukin duit di sini kok dilarang gitu loh. Asal ada KTP yang bayar, ini identitas asli, diakui negara, ya udah selesai. Itu sah. Mau siapapun yang bayar, uangnya tetap masuk ke negara. Dan mobilnya juga terselamatkan pajaknya ini loh. Itu. Kalau bingung mau diajari lagi nih, di Samsat. Samsat itu tinggal ditambahin ini. Katakanlah ini data STNK-nya. Data STNK. Lah ini sini tinggal ditambahin aja ini. Data pembayarnya. Dah ini. Data pembayarnya. Jadi tahu. Oh STNK-nya mobilnya atas nama ini. Yang bayarin pajaknya tahun kemarin sih ini. Statusnya apa di sini tinggal tambahin. Jual belikah, sewakah, gadai. Kalau mau lebih rinci lagi seperti itu. Biar gampang. Kalau ada apa-apa sama kendaraan itu gampang. Ada orang lapor kehilangan gampang. Oh tahun kemarin dibayarin sama si ini. Pajaknya nunggak ya samperin ke rumahnya pemilik KTP ini yang bayarin. Nggak perlu buang-buang uang perjalanan dinas ke rumah yang punya STNK ini, karena kita nggak tahu ini udah dijual atau belum kan. Karena kebiasaan pajak nunggak itu biasanya karena antara nggak punya uang atau mobilnya sudah dijual. Jadi yang aktif petugas pajaknya dong, aktif pun jadi nggak salah sasaran. Coba kayak kasus saya kemarin, saya jual mobil sudah 2 tahun yang lalu, tiba-tiba ada petugas Samsat datang ke rumah saya. Padahal itu mobil sudah dijual. Sama pemilik barunya, itu cuma dipajekin tahun terakhir beli. Jadi waktu saya jual itu langsung dibayarin pajaknya pakai KTP saya. Seandainya bisa pakai KTP pemilik yang baru, itu pasti Samsat, petugas Samsat bisa datang ke rumah yang pemilik baru itu langsung. Nggak perlu datang ke rumah saya, salah alamat namanya. Buang-buang anggaran perjalanan dinas. Tuh. Padahal dari Samsat ke rumah saya itu lumayan jauh. Bensinnya lumayan, yang bayarin siapa kalau bukan negara kayak gitu.
mobilnya udah dijual. Seandainya sistemnya itu bisa pakai KTP pemilik baru, itu kan Samsat tahu yang bayar terakhir itu siapa gitu loh. Datanginlah ke rumah yang ini, yang bayar terakhir ini. Misalnya ini STNK udah puluhan tahun nggak dibalik nama, nembak KTP, nembak terus pakai calo terus. Udah 10 tahun, ternyata mobilnya udah dijual sampai tangan ke berapa itu. Samsatnya masih tetap mau apa ke rumahnya pemilik STNK ini. Padahal udah berapa kali pindah kepemilikan. Itu loh. Jadi barang gampang suka dibikin sulit tuh. Mungkin itu saja keresahan dari saya ya. Mungkin ada kalian juga yang merasakan keresahan yang sama gitu kan. Karena belakangan ini yang saya dengar itu kan solusi dari pemerintah itu cuma ancam, 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 dan ancam. Lu telat pajak 2 tahun, mobil atau motornya disita. Lu nggak bayar pajak, didenda. Tanah nggak dibayarin pajak, nggak ditempati, langsung diambil alih negara. Jadi pejabat kita itu cuma bisa memikirkan solusi yang sifatnya itu intimidatif. Intimidatif apa intimidasi? Ya itulah. Hanya bisa memikirkan solusi yang sifatnya intimidasi. Itu benar-benar solusi orang-orang mentok gitu kalau kayak gitu. Yang udah nggak bisa mikir. Bisanya cuma ancam, 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 dan ancam. Jadi ini negara apa ormas sebenarnya? Ancam-ancam gitu. Jadi ayolah, buat Pak Presiden, Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, saya yakin staf-staf Anda itu berkompeten, lulusan STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu mereka anak-anak terpilih gitu. Masa solusi yang sederhana gitu saja nggak bisa gitu loh. Itu anak-anak programmer bisa digandeng itu, tinggal ditambahin aja ini di aplikasi Samsat ini. Katakanlah di sini ada data pemilik STNK, pemilik mobilnya, itu tinggal ditambahin di sini formnya. Yang bayar itu siapa gitu, data-datanya itu dibayar. Yang bayarin itu siapa itu tinggal ditambahin aja di sini. Jadi gampang itu loh, nggak perlu pakai KTP pemilik. Ini mobil lama ini. Toh negara juga dapat duit kok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, sharing-sharing ya. Sebenarnya saya antara ikhlas nggak ikhlas bayar pajak kayak gini ya, kayak harus pakai calo, mau ngurus balik nama juga harus jauh sabut berkas gitu, nggak ada waktu saya. Toh kalau saya nggak bayar juga yang rugi negara kan, nggak dapat pemasukan. Kalau nanti sampai jadi ada itu informasi kendaraan disita ya, ya tinggal tunggu rakyat marah aja kalau gitu sih. Orang mereka yang mempersulit kok, mereka yang semena-mena juga gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa saya share ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan sharing di kolom komentar kalau ada yang merasakan hal yang sama, kita bisa berbagi cerita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen, like, subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.